Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke teman-teman, kali ini Bang Asdin ingin berbagi pengalaman tentang bahaya apa saja yang ditimbulkan oleh alat yang kita gunakan setiap hari memanen sawit, ya. Jadi di sini Bang Asdin bermaksud membuat video ini bukan maksud Bang Asdin untuk menakuti-nakuti ya teman-teman ya, karena ada di video Bang Asdin yang sebelumnya ada yang berkomentar bahwa Bang Asdin kenapa menakuti para petani sawit ya. Jadi di video ini Bang Asdin ingin menjelaskan bahwa maksud dari Bang Asdin membuat video seperti ini itu bukan menakuti, tapi ingin memberikan atau ingin berbagi pengalaman tentang bahaya yang ditimbulkan oleh alat yang kita gunakan dalam memanen sawit, yang tujuannya agar teman-teman lebih berhati-hati dalam menggunakan alat tersebut. Kalau kita sudah mengetahui apa bahaya dari alat tersebut, otomatis kita pasti sudah tahu cara untuk menghindarinya. Kenapa? Karena kita tahu teknik menggunakan alat panen sawit yang benar, sehingga insya Allah kita akan terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh alat yang kita gunakan untuk panen sawit ya. Jadi adapun alat yang pertama yang kita akan bahas yaitu bahaya yang ditimbulkan oleh parang ya teman-teman. Jadi alat parang ya seperti ini ya teman-teman, ini banyak sekali bahaya yang ditimbulkan apabila kita panen sawit. Kenapa? Karena kegunaannya ini untuk memotong janjangan sawit tersebut ya teman-teman. Nah, ada teknik tersendiri untuk memotong sawit ya teman-teman. Jadi posisi pada saat teman-teman ingin memotong janjangan, usahakan jangan sampai kaki teman-teman itu berdiri seperti begini ya. Berdiri begini, kemudian teman-teman memotong seperti ini. Jangan ya teman-teman. Kenapa? Karena ada kejadian di daerahnya Bang Asdin, ini omnya Bang Asdin sendiri atau pamannya Bang Asdin sendiri, itu pada saat dia memotong janjangan sawit itu seperti ini posisinya ya, seperti ini ya. Begitu dia potong, dia potong seperti ini kena dari tempurung buah sawit ini, itu kemudian meleset, parangnya meleset langsung di lututnya ya, langsung di lututnya, terkena lututnya. Akhirnya apa yang terjadi ya teman-teman ya, lututnya luka, kemudian dibawa lari ke rumah sakit terdekat dan mendapat jahitan yang sangat-sangat besar ya teman-teman, sangat-sangat banyak ya. Itu karena dia salah memakai teknik memotong sawit. Jadi tidak sembarang ya teman-teman. Jadi begitu jangan dapat jangan seperti ini langsung teman-teman potong begini. Yang harus teman-teman perhatikan adalah posisi kaki teman-teman. Jadi cara yang paling aman ya teman-teman, insya Allah aman, karena ini sudah berapa puluh tahun Bang Asdin praktikan, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa ya. Cara yang paling aman adalah teman-teman menginjak buah sawit, kemudian teman-teman memotong janjangannya. Itu adalah teknik yang paling aman ya teman-teman. Jadi teman-teman harus menginjak buah sawit, kaki kiri di bawah, kemudian kaki kanan yang menginjak buah sawit, kemudian barulah teman-teman memotong janjangan sawit. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bahaya yang selanjutnya adalah bahaya ditimbulkan oleh tombak atau loading. Jadi cara menggunakan tombak ya atau loading adalah kita pada saat nombah buah sawit ya teman-teman, silakan teman-teman cari bagian dadahnya ya, bagian depannya, jangan teman-teman cari bagian belakangnya. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu sangat keras ya, seperti itu ya teman-teman, itu sangat keras. Nah, jadi usahakan teman-teman nombak itu pas di bagian depannya, itu yang agak lembek ya. Kemudian tombak itu usahakan teman-teman tancap sekuat-kuatnya buah. Nah ini, oi tidak kena, oi hebat sekali kau, masa tidak kena seperti itu, oi,
Oi. Ya, karena kejadiannya ya teman-teman, pada saat kita muat buah sawit di mobil ya, itu pada saat kita berhadapan itu pernah terjadi karena salah satu temannya yang di depan tidak terlalu kuat menancap tombak, akhirnya tombak itu lepas, kemudian terkena mulut dari temannya yang di depan. Akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Mulutnya sobek ya. Itu jadi itu bahaya tombak ya teman-teman. Jadi usahakan tombak itu harus betul-betul kuat kita tancap ya, karena kalau tidak kuat juga kapan dia lepas biasanya kita langsung salah urat ya. Kemudian konsentrasi harus full ya juga ya teman-teman, harus kita melihat betul-betul melihat buah itu yang akan kita tombak. Jangan sampai biasanya kejadian kayak Bang Asdin itu sering meleset ya, sering meleset karena tombak itu tidak tepat di tengah, akhirnya tangannya Bang Asdin kosleo atau salah urat ya. Jadi itu bahaya yang ditimbulkan oleh tombak ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video tentang bahaya yang ditimbulkan dari alat panen sawit ya, yang berupa parang dan tombak. Jadi semoga video ini bisa menginspirasi buat teman-teman agar dalam menggunakan alat parang dan tombak itu tidak sembarangan ya. Jadi harus memerlukan teknik yang tepat dan konsentrasi yang tinggi agar teman-teman terhindar dari kecelakaan atau musibah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Bang Asdin kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar, dan kalau Bang Asdin bisa jawab, Bang Asdin akan menjawabnya. Kemudian tolong teman-teman bantu channelnya Bang Asdin ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman orang yang pertama menerima notifikasi atau pemberitahuan apabila Bang Asdin mengupload video-video terbaru. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.